Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Masih dalam materi peluang tentang kaidah pencacahan khususnya pada bab kombinasi. Tentunya Anda harus masih ingat materi-materi yang terkait, yaitu yang pertama adalah notasi faktorial dan pengertiannya. Anda perhatikan. Di kombinasi adalah banyaknya cara untuk mengelompokkan. Ini perlu Anda pahami betul-betul ya. Mengelompokkan R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi kalau ada kata kelompok berarti intinya tidak memperhatikan urutan. Yang penting dikelompokkan. Ini juga yang perlu Anda pahami, ini konsepnya agak beda dengan permutasi. Ini bedanya. Ya, untuk rumusnya atau notasinya seperti itu, sama dengan permutasi tapi P-nya degree C ya, kombinasi. Terus untuk formulanya hampir sama dengan permutasi, ini bedanya ada tambahan ini. Nah, jadi kalau permutasi tanpa ada R faktorial yang itu. Sebagai contoh, yang pertama ada 6C2, kombinasi 2 dari 6 unsur. Sesuai dengan rumus, jadi ini ada 6 faktorial sebenarnya ya. Tidak masalah saya kira ini, 6 faktorial, tetap dihitung dulu, 6 min 2, 4 faktorial, kemudian dihitung 4 faktorial, karena di 4 faktorial berarti yang diuraikan yang atas 6 faktorial menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial berhenti di sini karena di bawahnya ada 4 faktorial. Nanti ini hilang berarti tinggal 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 sama dengan 15. Nanti untuk yang terakhir ini kita buat untuk cara yang kedua atau cara singkat. Yang B ada 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 7 min 3 faktorial. Seperti rumus ya. Kalau kita hitung berarti kita punya 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Kita pilih yang 4 saja berhentinya. Nah, di bawah ada 4 itu. Kemudian 3 faktorial yang kita uraikan berarti hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita hitung ini habis ya. 3 kali 2 adalah 6, berarti coret dengan 6. Nah, berarti kita punya 7 kali 5 berarti 35. Ya, hasilnya 7C3. Nah, dari soal A dan B kita langsung ambil simpulan sementara ya. Anda perhatikan 6C2 ternyata yang terakhir itu tinggal 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Hampir sama dengan permutasi ya. Jadi 6 ini mulainya 2 banyak angka ya, 1 2. Tetapi untuk permutasi, untuk kombinasi ada tambahan penyebutnya. Ini 2 kali 1 dari sini. Nah, seperti yang 7C3. Berarti ya begini, ada penyebutnya. Yang jelas ada ini 3 2 1 yang bilangnya 7 kali 6 kali 5. Tadi kita menghitung ya. Jadi dari 15 nanti coret tinggal 35. Misalkan yang lain. Nah, ada soal yang lain misalkan ya. Kita ambil 6C4. Kalau dengan cara kedua berarti kita punya 4 kali 3 kali 2 kali 1, ingat ya, sampai 1. Yang atas berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini 4 angka tuh 2, 3, 4. Begitu.
menyesuaikan yang bawah, ini harus pasang. Nah, ternyata ada yang sama lagi, saya coret ini. 4 hilang, 3 juga hilang. Nah, tinggal 6, 5, 2, tuh. Bisa kita perhatikan ternyata antara 6C2 dengan 6C4 sama. Ini sama. Jadi kita punya 6C4, nanti bisa kita hitung dengan cara 6C2. Biar tidak terlalu panjang. Jadi misalkan ada soal kok. Ini ya, ada soal 10C7. Nah, ini jangan 7-nya yang diambil, nanti terlalu panjang. Kita ambil selisihnya aja. Antara 10 dan 7 selisihnya adalah 3. Berarti nanti kita menghitung dengan cara 10C3. Kan ya. Berarti kita punya 3 kali 2 kali 1, 10 kali 9 kali 8. Tinggal menghitung ya. Nanti ini kita punya 4. Ini punya 3. Berarti hasilnya adalah 120. Nah, itu untuk contoh untuk penghitungan kombinasi. Contoh yang kedua, menentukan N. Untuk NC2 sama dengan 15. Nah, perhatikan. Nah, ini sesuai dengan rumus ya. Berarti NC2 berarti N faktorial dibagi 2 faktorial. Ini sudah ada ya. Kali N-2 faktorial. Jelas kalau antara N dengan N-2 besar N yang diuraikan tadi N berarti N faktorial. Artinya N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai 1. Dan seterusnya diwakili oleh tanda faktorial ini. Kita berhenti di sini N-2 faktorial karena di bawahnya ada N-2 faktorial. Hilang. Nah, berarti kita punya N kali N-1 sama dengan 15 kali 2. Ya. 15 kali 2 berarti 30. Nah, seperti yang pelajaran sebelumnya untuk permutasi, 30 langsung kita buat menjadi perkalian menurun. Mengikuti ini pola ini. Nah, 30 adalah 6 kali 5. Nah, harus urut. Berarti posisi angka 6 pas pada posisi N. Nah, berarti N-nya ketemu 6. Nah, begitu untuk soal yang A. Berikutnya, untuk yang B, N plus 1, C3 sama dengan 10. Kalau kita gunakan cara yang kedua tadi, ya, bahwa untuk seperti yang A, kita ulangi lagi ya, NC2, kita tidak sampai seperti ini, kita langsung bisa NC2 berarti N kali N-1 berhenti, ya langsung begitu kan ya, 2 kali, 2 angka, dibagi 2 kali 1. Nah, langsung begitu, sama dengan 15. Nah, baru ke sini. Nah, biar kita tidak usah nulis rumusnya, kita langsung kalau dia ada 2 di situ, ini 2, berarti nanti kita punya 2 ini. Nah, seperti yang B, N plus 1, C3 sama dengan 10. Berarti kita bisa menuliskan N plus 1, kemudian turun, N, kemudian turun lagi, N-1, dibagi, ya, 3-nya ini berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10. Berarti kita punya N plus 1 kali N kali N-1 sama dengan 60. Nah, 60-nya, ini kalau kita kalikan nanti N-nya pangkat 3, nanti terlalu sulit untuk menghitung. Caranya yang mudah adalah 60-nya kita uraikan menjadi bilangan yang urut. Kalau kesulitan kita coba dulu. 3, 2, 1, ini 6. Salah ya. Naik 4, 3, 2. Ini 24. Salah. Naik lagi 5, 4, 3. Nah, ini 60. Berarti ini yang kita pakai. 60 adalah 5 kali 4 kali 3. Di sini ada N. Nah, N yang tengah. Nah, N berarti N-nya yang tengah ini 4.
Yang berarti N-nya adalah 4. Ini hasilnya. Nah, cukup mudah kalau Anda bisa menghitung dengan baik ya. Berikutnya untuk soal cerita. Soal hot kalau sekarang ya. Nomor 3, 3A. Ada seorang siswa diharuskan mengerjakan 8 dari soal yang tersedia. Ada 8 soal ya, 8 soal dari soal yang tersedia. Pertanyaannya adalah, banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut adalah titik-titik. Berarti begini, jadi ada 10 soal, nomor 1 sampai 10, siswanya disuruh minta 8 saja mengerjakannya. Berarti ini tidak ada unsur harus urut. Yang penting mengerjakan 8 soal. Nah, jadi ini nanti yang namanya kelompoknya. Nah, kelompok yang terdiri dari 8 orang atau 8 soal, sorry ya, 8 soal, dan dia tidak harus urut. Nah, ini ciri pengerjaannya nanti harus pakai kombinasi. Kombinasi berarti ada 10, dipilih 8. Nah, berarti, nah tadi kita sudah punya cara yang nomor 1 ya. Kalau pakai 8 terlalu panjang, diambil selisihnya. Jadi kita kerjakan dengan C 10, selisih 10 dan 8 sudah 2, berarti ini 10 C 2. C2. Nah, kita hitung. Jadi kita punya 2 kali 1, 10 kali 9. Nah, begitu ya kombinasi. Hitung berarti hasilnya adalah 45. Dia ada 45 kemungkinan yang dapat kita hitung. Yang B, soal hampir sama dengan A tadi. Hanya ada tambahan, tetapi nomor 1 dan sampai dengan 5 wajib dikerjakan. Ini berarti soalnya 10, terambil 5, berarti masih 5 ya, masih 5 soal. Pilihan yang 8 diambil 5 juga karena sudah mengerjakan 5, tinggal 3. Berarti nanti mengerjakannya adalah C ya, adalah C 5, 3. Nah, ini kita ambil selisihnya tadi ya, 5C2. Berarti 2 kali 1, 5 kali 4, berarti 10 cara. Jadi Anda betul paham mana soal yang menggunakan kombinasi dan mana soal yang menggunakan permutasi. Sekarang yang nomor 4. Nah, ini dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih. Nah, ini seperti ini ya, misalkan ya ada kantong, ada 10 merah, 8 putih. Kemudian diambil 6 bola. Diambil 6 bola. 6 bola. Bolanya terdiri dari 4 merah dan 2 putih. Nah, 4 merah dan 2 putih. Banyaknya cara mengambilnya adalah titik. Nah, perlu Anda pahami bahwa kalau dia pengen merah, berarti ya kita ambil dari merah. Jadi merah ini kita pilih dari merah, yaitu 10. Berarti kita punya C 10, 4. Nah, begitu caranya berarti ya. Kemudian kalau ada 2 putih, berarti kita pilih dari 8 putih. Berarti ada C 10, C 8, C 2. Jadi milih 2 dari 8 yang tersedia. Kemudian dikalikan, karena ini sekaligus. Berarti kita punya ini sekaligus ya. Berarti aturannya aturan perkalian. Nah, kita hitung seperti tadi ya. Nah, begini, berarti 10 C4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sini 10 kali 9 kali 8 kali 7. 8C2 berarti 2 kali 1, 8 kali 7. Nah, tinggal menghitung ya. Jadi nanti ini hapus. Dan 8 ya. Ini masih 3, berarti kita punya 2 atau 10 kali. Nah, ini
4, berarti kita punya 28. 210 kali 28. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya. Nah, jadi yang penting ini Anda harus pahami untuk caranya. Jangan sampai terbalik dengan permutasi karena hampir sama kasusnya. Intinya kalau sekaligus atau sekelompok atau tanpa urutan menggunakan kombinasi, kalau dengan urutan menggunakan permutasi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses selalu, semoga Anda yang dapat pelajari memberi berkah selanjutnya dan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari bab-bab berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.